sekitar 7-10 patok. Sebagai gambaran, 1 hektar itu berarti jumlahnya 25 patok. Itu hanya sebagai gambaran. Jadi kenapa harus didonasikan di Pasir Canar? Ya untuk mengawal dan memberikan edukasi. Meskipun pada akhirnya itu kebun mereka, kita tidak punya kuasa penuh di sana. Kita hanya membantu bibitnya dan melakukan penanaman, perawatan sampai dipanen mudah-mudahan nanti. Jadi dengan harapan kita bisa bekerja sama, kita bisa menanam menanam di petani, kita diarahkan untuk bisa menghasilkan dengan baik. Bagi Pasir Canar sendiri harapannya nanti akan menghasilkan kualitas pucuk yang baik untuk bisa diolah dengan baik gitu ya, sehingga terutama Pasir Canar ini sedang mengolah teh spesial, jadi bisa mendapatkan bahan baku yang bagus dari petani. Harapannya seperti itu. Jadi kurang lebih untuk penjelasan tentang program saya itu seperti itu. Jadi teh untuk petani, sekali lagi saya mengajak panitia untuk teh untuk petani karena di sini ada pemberian donasi 10.000 bibit. Oke, saya akan menjelaskan tentang masalah donasinya ini sekarang. Jadi yang pertama, kenapa 10.000? Kita memang punya target dari Pasir Canar beserta Sila sama Cianjur Jelaper. Kita mempunyai target untuk 10 hektar ke depannya. Kalau kita beli 10 hektar ya mungkin terlalu berat lah untuk kita dengan biaya. Jadi terlalu kalau orang Jawa bilang ngoyo, loba kahayang gitu ya. Jadi malah nanti nggak kesampaian. Jadi kita buka untuk 1 hektar. 1 hektar 10.000 bibit itu cukup untuk 1 hektar. Dan itu tidak ditanam di satu petani. Dan juga bukan ditanam di Pasir Canar ya, maaf. Tidak ditanam di Pasir Canar. Nah, ini donasi ini untuk petani. Jadi penjelasannya kepada siapa nanti dipantengin aja ya IG-nya Kusuka Teh. Nanti akan terus ada update. Nanti petaninya juga kita akan bawa untuk interview. Adapun donasi 10.000 bibit ini dengan target ke 10 hektar, kita akan berusaha minimal 10.000 bibit atau untuk 1 hektar per tahun. Memang lama ya, kalau lihat lama 10 hektar berarti 10 tahun ke depan dong. Kalau lihat ke depan kayaknya lama, tapi bagi saya kalau saya ngelihat ke belakang, perasaan saya masih SMA loh gitu. Padahal setelah hitung-hitung umur udah jauh sekali. Oh ternyata waktu cepat berlalu. Tapi maksudnya maksudnya bahwa kalau kita tidak start dari sekarang, ya kita akan lebih lambat lagi nanti jalan ke depannya. Nah itu didonasikan 10.000 bibit itu ditanam saat ini ada 7 kandidat, ada 7 kandidat petani. Kenapa ada kandidatnya gitu ya? Karena petani yang kita akan kasih bibit ini ada 2 syarat ya sebenarnya. Tapi bukan syaratnya bukan petani yang bergabung dengan Pasir Canar saja, bukan. tidak terkait dengan itu. Jadi syarat yang pertama, dia harus warga di sana. Warga di Desa Simpang, Kecamatan Takokak. Kenapa warga sana? Biar saya nggak jauh-jauh gitu loh kontrolnya. Itu syarat pertama untuk pengontrolannya, harus warga di sana di Desa Simpang, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Terus yang kedua, syarat yang kedua, tanahnya harus milik pribadi. Biarpun itu hanya 1 patok atau 400 meter persegi atau 800 atau berapapun yang dia punya, itu harus milik pribadi. Harus menyertakan syarat petani nanti ini. Sebenarnya yang mengantri ini banyak teman-teman. Yang mengantri ke saya itu banyak yang minta ke saya gitu ya. Kok bibit gratis sinensis ini kan pucuknya mahal loh, saya juga mau. Nah kita saringlah itu. Saat ini ada 7 kandidat petani yang nanti kita akan seleksi dan sudah mulai penyeleksian di lapangan. Yang syarat yang kedua itu petani, karena itu harus miliknya sendiri, jadi si petani harus bisa memperlihatkan tanda bukti
paling tidak SPPT kepemilikan tanah di kebunnya. Terus mungkin syarat yang ketiga ya, jadi ada 3, maaf. Syarat yang ketiga di kebunnya harus sudah siap tanam. Jadi kebunnya sudah siap, karena Pasir-Cana tidak menyediakan biaya untuk pembukaan lahan bagi para petani. Jadi mungkin modalnya mereka itu, modalnya petani itu. Alhamdulillah kita tidak ada narik sepeser pun dari petani, tidak ada. Jadi kita murni ngasih dengan itu. Ya, syarat 1 harus warga di sana, yang kedua tanahnya milik sendiri, yang ketiga kebunnya harus sudah siap. Seperti di season pertama di tahun yang kemarin juga sama seperti itu. Jadi didonasikan kepada petani, lokasinya petani ada di sana. Terus Rp2.000. Mungkin ada teman-teman di sini yang orang-orang teh yang saya yakin di sini ada Pak Umar Sarif. Terima kasih Pak Umar Sarif sudah bergabung, Bu Ratna juga teman-teman yang lain. Mohon maaf ini tulisannya agak kecil, saya nggak bisa lihat. Yang pasti sudah banyak sekali yang ikut merhatikan pertanian Indonesia ya. Harga bibit teh sinensis ini untuk donasi ini ya, hanya pemberitahuan aja sebagai referensi, bukan referensi, sebagai informasi, maaf. Sebagai informasi, harga bibit sinensis saat ini ada di minimal 3.600 per bibit sampai Rp5.000 per bibit. Oke, aduh terima kasih Pak Umar sudah menyumbang 500 bibit untuk kami. Terima kasih banyak. Nanti akan langsung kita laporkan. Nah, harga bibit Rp2.000 ini ternyata kenapa bisa dapat harga Rp2.000 sedangkan harga komersil itu saya kalau jual itu ya 3.600 lah ya, seperti harga komersil. Artinya saya juga harus dapat karena bisnis mungkin ya. Ada bisnis, ada biaya perjalanan dan biaya sekalian, dan harus ada lebihnya untuk saku saya lah, cuan biasanya. Tapi ini kita mendapatkan Rp2.000 itu kita bicara dengan pemilik pembibitan. Karena bibitnya ini sendiri bukan buatan murni Pasir-Cana, bukan. Kita bekerja sama dengan pembibitan yang sama-sama ada di Kecamatan Takoka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tahu barangkali bisa cross check juga ke sana ya, silahkan. Saya yakin ada yang kenal dengan Pak Barna atau sekarang dikelola oleh anaknya Ibu Yoyo. Terima kasih. Dan mereka kita sampaikan, Cianjur Tea Lover ini bekerja di sini. Kita sampaikan ke mereka bahwa ini adalah charity. Ini adalah sumbangan untuk para petani. Disumbangkan ke petani secara gratis. Jadi dikasihlah harga sekian, Rp2.000 per bibit. Jadi alhamdulillah kita banyak yang mendukung dari segala pihak, termasuk dari yang pengusaha pembibitan teh juga, mereka ikut mendukung dengan baik gitu ya. Saya saksikan dengan baik. Ya terutama ya di harga ini di sini ada tertulis Rp2.000. Kalau mau di cross check ke sana ya silahkan. Itu harganya kisaran di 3.600. Terus untuk teman-teman, berapa banyak? Barangkali ada yang bertanya gitu ya. Berapa banyak saya harus bisa untuk menyumbang? 1 pohon itu sudah cukup. 1 pohon itu sangat berarti buat petani. Karena tidak ada 1.000 kalau kurang 1. Berarti 999 ya. Jadi 1 pohon sudah berarti. Itu Rp2.000. Bagaimana caranya mendonasi? Silahkan dikontak ke informasi nomor saya. Terus terang nanti saya katakan saya dipercaya, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman di Cianjur Tea Lover untuk dipercaya sebagai pengumpul ya. Nanti akan dimasukkan ke rekening saya pribadi. Nanti dari situ, jadi nanti mohon tanda bukti transfer dan segala macam mohon disertakan untuk transparansi saya di grup sini gitu ya. Untuk transparansi kita di grup di sini. Jadi supaya ini terrealisasi seperti apa yang diharapkan. Jadi tidak ada bisnis, murni bantuan, dan seperti ini program-programnya. Jadi dengan Rp2.000, 1 orang menyumbang Rp2.000 itu sudah sangat berarti. Kita akan terima dengan sangat baik, kita akan bersyukur sangat baik. Termasuk ada yang sampai 2.000 bibit ya, sudah ada yang masuk. Terima kasih banyak. Mungkin tidak saya sebutkan di sini, barangkali keberatan donaturnya. Tapi memang sudah ada dari 1 orang 2.000 bibit sudah masuk, sudah menyanggupi.
untuk pembibitan. Tapi jangan berpaku ke sana. 1 bibit sudah cukup. Kita punya program lama. Target penanaman memang di Januari. Kalau seandainya lebih cepat, kita akan tanam lebih cepat. Kurang lebih begitu penjelasan program dari teh untuk petani. Ini yang saat ini disponsori Sila sama Pasir Channelnya sendiri sebagai ini, dan Cianjur Tea Lovers sebagai penggerak penggerak di sini. Penjelasan sampai di sana. Untuk informasi lebih jelasnya bisa menghubungi saya langsung di Instagram juga ada. Barangkali saya sebutkan nomor saya 0812 2117 313. Bisa telepon, bisa WhatsApp. Dan mohon maaf menghubungi saya di antara jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, jadi kita buka charity donasinya juga di jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi setiap hari, saya tidak mengenal libur. Jadi hari Minggu, hari Senin sampai hari Minggu itu bisa terbuka. Mohon waktunya saja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nanti donasinya silahkan dikontak ke saya, barangkali ada yang berminat. Nanti kita akan kita langsung, Pak Nuh, terima kasih sekali. Aduh, banyak sekali Pak Nuh. 1000 bibit sudah datang dari CV Gudang Teh donasinya. Terima kasih sekali Pak Nuh atas perhatiannya, atas dukungannya, dan juga kepada teman-teman yang lain. Ucapan terima kasih saya atas program ini yang sudah berjalan sampai detik ini, dan kita akan usahakan sampai goal untuk supaya bisa terwujud. Saya ucapkan terima kasih kepada Cianjur Tea Lovers, yang mana Cianjur Tea Lovers ini terbentuk dari orang-orang kopi. Jadi kebetulan saya mengingat kepada Pak Aji. Pak Aji itu dia adalah staf dari Dinas Perkebunan Kabupaten Cianjur. Jadi Pak Aji melirik, bukan merangkul pasir canar gitulah. Merangkul pasir canar. Pak Aji ini membawa-bawa pasir canar seperti ke pameran. Kalau ada pameran di mana-mana, kita juga dirangkul juga sama Disbun Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Bu Rina. Siapa? Si Om ya? Om siapa? Saya lupa ya. Si Om sama ini sudah mendampingi saya pasir canar dibawa ke Sulawesi waktu itu. Itu berkat dukungan dari Dinas Perkebunan Provinsi ya, dari Bandung. Terima kasih Bu Rina. Sehingga Pak Aji ini mengenalkan, karena Pak Aji ini orang Cianjur, terus mengenalkan Pak Aji juga berbisnis dalam bidang kopi juga. Nah, kebetulan saya dipertemukan dengan orang-orang kopi. Maaf ini sekilas tentang CTL. Saya bahas kenapa terbentuk ya sebenarnya. Sekilas saja. Saya dipertemukan dengan teman-teman yang memang mereka ini sangat concern dengan specialty terutama. Jadi mudah-mudahan kepada istri tercinta saya, Tante Ati, terima kasih. Amin. Tumbuh banyak ya. Ini mudah-mudahan berkembang dengan baik gitu ya, dengan baik dan bisa sesuai dengan harapan. Jadi saya bertemu dengan orang-orang kopi, mereka concern dengan kopi yang tidak mereka tinggalkan, karena kopi itu juga komoditas Indonesia. Teh juga komoditas Indonesia. Harapan kita mungkin ke depannya barangkali ada orang coklat gitu ya, tentang kakao yang bisa juga bergabung dengan kita. Karena komoditas teh Indonesia ini harus saling membantu satu sama lain. Jadi saya menggambarkan teh, kopi, sama coklat ini seperti adik kakak. Di mana salah satu sedang turun, ada yang lainnya untuk ikut mengangkat. Di mana salah satu sedang naik daun, ikut mengangkat serta saudaranya yang lain supaya bisa ikut terangkat. Jadi seperti yang dilakukan teman-teman nanti di kopi, di ini mengangkat juga, tidak meninggalkan kopinya, tapi juga menambah komoditasnya dengan teh. Terakhir lahirlah Cianjur Tea Lovers. Untuk lebih jelasnya tunggu saja IG-nya. Dalam minggu depan ini akan ada IG live juga dengan salah satu perwakilan dari Cianjur Tea Lovers. Jadi mohon jangan ditanya siapa ketuanya ya. Karena ini komunitas kok, ini bukan sebuah organisasi dan segala macam. Ini bukan. Ini komunitas saja, nggak ada ketuanya. Yang ada mungkin foundernya, ya foundernya. Kita ini founder-foundernya itu. Juga saya
berterima kasih kepada Paguyuban Petani Cikawung, yang mana di dalamnya itu adalah pembibitan dari Bapak Barna dan Ibu Yoyo mungkin sekarang ya.